Audio Jungle. Dan yang diiktimatkan Syekh Muhammad Ramdi di dalam kitabnya Nihayat dan Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Ubab, bahwasanya sembahyang sunat Isra itu sembahyang duha. Jadi dia Muhammad Ramdi dan Syekh Ibnu Hajar memandangkan bahwasanya sembahyang Isra itu dia sembahyang duha, dan yaitu sembahyang awabin, seperti yang tersebut di dalam Mustadrak. Nah, di dalam kitab Mustadrak riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Yasidin di dalam kitab Mustadrak bahwasanya sunat Isra itu sunat awabin, termasuk daripada sunat awabin. Sunat awabin itu yang kada istilahnya itu sama dengan sembahyang sunat mutlak. Jadi ulama berbeda-beda pendapat masalah sembahyang sunat Isra. Tapi ada juga kan Ibnu Hajar dua pendapat. Yasidin sunat Isra, ya sunat Isra. Tapi di dalam kitab lain Sidin memandangkan sunat Isra itu sunat duha. Itu Hajar. Di dalam kitab lain. Jadi seandainya kita memakai yang mengatakan bahwa sunat Isra itu sunat tersendiri, ada apa gimana? Ada aja pendapatnya, jadi sunat Isra. Nah, jadi kalau ada mengatakan bahwa ya sunat Isra itu sunat duha, yang mengikut Muhammad Ramdi. Nah, dan ada juga bahwasanya mengatakan sunat Isra itu sunat daripada awabin. Sunat awabin itu ya sunat mutlak. Sunat awabin itu kada batasan rakaatnya, seapanya tak. Nah, itu tak. Ingat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu. Kemudian maka 2 rakaat tawaf, nah baru sunat 2 rakaat tawaf karena khilaf pada wajibnya. Kemudian maka 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi urutannya sembahyang sunat tadi ialah yang dulu kan sunat rawatib, sunat rawatib. Lalu 6 paling afdal. Nah, kemudian hanya sunat tarawih. Nah,
Nama sunat tarawih tadi hanya sunat, sunat duha dan isra. Ya. Lalu di sini hanya kemudian maka 2 rakaat tawaf urutannya nih, urutan yang keabdalannya itu sunat tadi 2 rakaat sunat tawaf. Karena hilang pada wajibnya itu sunat tawaf, ada memadakan wajib sunat tawaf. Habis tawaf kan kita baru sembahyang sunat. Ya apa kita ini habis tawaf kan kita sembahyang sunat. Nah, kalau kawa membetuli dengan makam Ibrahim teman kawa. Nah, kalau masih di dalam keadaan umrah itu masih memungkinkan. Nah, kadang kau ke barat maka belakang sedikit. Yang penting membetulnya dengan makam Ibrahim. Makam itu bukan berarti kuburan lah. Ada letak terlampak nang kayak nang sangkar burung kan. Nah, kita itu makam Ibrahim. Artinya batu. Nah, kan Nabi Ibrahim kan mengolah Ka'bah dengan batu itu. Nah, harap lihatnya benar-benar ini bisa berjalan serongan. Nah, antik tak kalah bubuhannya dapatnya nang lihat Allah Ta'ala. Nah, jadi kan petinggi jual batunya tuh. Jadi bahari bubuhannya aja makam Ibrahim itu batu yang mengambang daripada di atas bumi lalu dikurung. Nah, karena takut kalau bina mengadakan syirik, nah lalu di semen asalnya mengambang. Lalu di semen dari bawah sampai untuk. Nah, asalnya mambang batu tuh. Lalu kita supaya jangan ada nang membuat macam-macam syirik kan ya. Nah, yalah lalu di semen terus bawah kan pokoknya ganjil badannya. Lalu mandakan hebat ya. Nah, lalu kadang-kadang mentakjimakan si batu lagi. Kadang ingat nang mentakjimakan nang mengangkatnya batu itu siapa? Karena minimnya masalah tauhid. Nah, kalau orang nang tauhid ada apa asalnya? Nah, jadi karena macam-macam nah lalu di semen. Nah, apalagi kan wahid itu hubungan wahabi di Mekah itu wahabi terhadap ini jadinya supaya menghindarinya wahabi sedikit syirik. Supaya menghindari tersebut. Sebenarnya kalau kau tauhid kuat kan karena masalah syirik tadi. Maka itu kita tuh di awal agama disuruh menuntut awwaluddin ma'rifatullah. Jadi awal agama itu artinya mengenal Allah Ta'ala. Jadi apabila orang yang sudah artinya mempelajari ilmu tauhid, artinya ma'rifatullah Ta'ala, itu kerja lagi enam kata syirik. Nah, kita awal betul ma'rifatullah mengenal Allah Ta'ala. Ada kita terdahulu belajar nang lain itu tak kadang nang disuruh. Nah, itulah salahnya. Dulu belajar 1, 2, 3 gitu. Nah, lalu kekosongan di bidang tauhid. Melihat nang aneh-aneh sangkanya nang itu nang memberi manfaat. Kadang-kadang nang itu dibandingkan nang memberi bekas. Kalau orang nang bertauhid, ada apa? Dan dia mana aja kelakuannya, ya kan? Ada tidak masalah lagi. Makanya itu apabila orang nang telah mempelajari tauhid itu, orang itu jelas surga. Yalah, itu sebagaimana hadis Nabi, man qala akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah. Dakhala jannah. Barang siapa di akhir katanya mengatakan la ilaha illallah, biar koma 2 bulan juga hadisnya lagi itu kada berkata lagi masuk surga. Koma 2 bulan kada sih coba jangan berkata apa lagi mati dakhala jannah. Nah, itu tafsir jahil. Tapi ada guru kita juga yang mengatakan bahwasanya orang yang mengerti
makna daripada la ilaha illallah tersebut walaupun inya kadang mengucap itu, tapi inya mempelajari mengerti makna la ilaha illallah tersebut, dakhalal jannah. Dakhalal jannah walaupun kadang di akhir kalamnya la ilaha illallah. Ya Allah kan 20 nang kepada Allah Ta'ala kan kira ada 50 kaidah, 20 nang wajib, 20 nang mustahil, 40. Nah, ya lah. tiga yang kainat yang mungkin dan dua dan pada makhluk. Nah, jadi pas 50 apakah tidak la ilaha illallah. Nah, di dalam makhluk itu kan ada dua, la taksila likulli syai'in. Nah, itu bagi makhluk. Maksudnya makhluk itu tidak ada memberi bakas pun sesuatu pun dikala tiap sesuatu kan keinginan itu diskainan. Nah, dan taksila dan la quwata likulli syai'in lil kainat, dan makhluk itu tidak ada memberi bekas. Jadi kekuatan dalam memberi bekas kepada kainat apapun arti kainat itu selain daripada Allah Ta'ala. Nah itu, jadi ada pemahaman yang kayak itu. Kembali lagi. Daripada Ruhi bin Abbas dan Umar, kemudian maka 2 rakaat tawaf karena khilaf pada wajibnya itu sunat 2 rakaat tawaf. Kemudian maka 2 rakaat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Maksudnya tahiyatul masjid. Karena tahqiq sebabnya kemudian. Jadi urutannya tahiyatul masjid itu juga sembahyang sunat. Jadi mana afdalnya sembahyang tahiyatul masjid lawan tawaf, sunat tawaf atau tawaf aja. Sunat tahiyatul masjid lawan tawaf kan hukumnya sunat aja. Nah, sunat lo tawaf bagaimana? Mana lebih afdalnya? Bila kita berakhir, bukan air yang begini itulah. Karangan Imam Nawawi itu berbeda-beda pendapat. Di situ disebutkan bahwasanya lebih afdal tahiyatul masjid daripada tawaf di ahlil Makkah, untuk orang Makkah. Kenapa? Sebabnya kalau tawaf tuh hari-hari aja kawan aja tahu. Sedangkan tahiyatul masjid itu kan hari-hari, jadi lebih afdal tahiyatul masjid daripada tawaf itu bagi orang penduduk Mekah. Bagi orang yang kada penduduk Mekah lebih afdal tawaf daripada tahiyatul masjid. Sebab orang yang di luar Mekah lagi kita kan sekali aja itu kan ada kalau lalu orang turun ke Mekah. Nah jadi lebih afdal apabila kebetulan di Mekah lebih afdal tahiyatul masjid. Tawaf lebih afdal tawaf. Nah daripada tahiyatul masjid. Kenapa? Sebab dia bukan orang Mekah. Apabila boleh ke kampung tak mau lagi tawaf. Nah sedangkan tahiyatul masjid di kampung aja. Ya asal masuk ke masjid aja kan. Nah itu ada perbedaan pendapat. Jadi ke Mekah lah ya Allah, bukan umroh kan. Ya Allah, banyak kita tawaf. Sebab itu kesempatan. Sebelum kita kalau mungkin kagak boleh. Jadi banyak kita tawaf. Samping tawaf banyak yang mengkodok. Itu aja dah. Kalau enak kita pulang ke kaji ke umroh, amalan untuk mengkodok ya. Sebab kalau kita ada amalan kita dahulu, nang kada terbayar. Nah, lawan fadilat mengkodok tadi kan sekali sembahyang di Mekah sama dengan 10.000 ke 100.000. Nah, nilainya tuh mudah-mudahan sekali kita mengkodok sampai 100.000, mudah-mudahan Allah Ta'ala kan berkat kita sebagai itu kawal menutupi
Nah kita sembahyang nang kerumputan pas 100.000 itu berapa tahun? Kita mudah-mudahan. Nah sekali aja mudah-mudahan berkat nang di Mekah tadi kau menutupi nang kodoan kita nang di kampung di Madinah kan. Ya Allah di Madinah kan. Salat arba'in ya Allah 40 kan 40 arba'in tak. Nah di Madinah 3 harinya 3 hari kan 4 hari nang paling murah nang 10 hari kan sampai kalau paling perjalanan 2 hari 2 malam sisa 8 hari. Nah kira-kira di Madinah itu berapa hari ya? Dan 4 hari kan 5 hari? Banyak 9 hari. 9 hari kan Mekah lawan Madinah. Nah ya Allah Mekah lawan Madinah ya Allah. Di Madinahnya dia? 3 kan? 4 hari. 4 hari lah di Mekah 4 hari. Hah? Di Madinah 5 hari, di Mekah 3 hari. Di Mekah 3 hari. 5 kali 5? Sekurang? Dengan muridnya 9 hari itu. Nah, soalnya agak mencapai 40 nah. Lah. Oh, 8 hari kan sedangkan kita 4 hari aja atau 5 hari kada cukup kan. Nah, itu nomor minum belum mendapat dulu malah menurut saya. Bayar di kodoan. Nah, ini bayar di kodoan. Jadi juhurnya 2 kali. Juhurnya 2 kali supaya mencukup makan 40. Nah, ya kan memang kita untuk 40 fardu kan nah, sebab kodoan itu besok fardu kalau wajib kalau wajib dibayar. Nah, jadi teman-teman itu 2 kali. Mudahan tadi mendapat fadilat 40 salat arba'in tadi. Jadi tahiyatul masjid. Karena tahqiq sebabnya sebab tahiyatul masjid itu bujur-bujur dengan sebab kita masuk ke masjid lalu tahqiq bujur-bujur kita disuruhkan sunat tahiyatul masjid. Kemudian maka 2 rakaat ihram haji atau umrah. Nah, urutannya hanya ihram haji dan umrah. Ya, setelah memasang ihram lalu kita sholat sunat sholat sunat 2 rakaat di mana di Bir'ah aja biasanya kita di Bir'ah lah. Nah, itu lah. Kalau kami itu Madinah. Di Madinah. Turun bandara itu. Langsung masang ihram lah. Iya. Hanya malam juga. Iya. Nah, haji atau umrah. Karena diihtimalkan bahwa tiada jatuh sebabnya. Nah, kemudian maka 2 rakaat sunat wudu. Nah, hanya sunat wudu. Nah, ya lah, benar enggak sunat wudu? Nah, itu diamalkan sekali barang. Sunat wudu. Nah, ya lah. Pokoknya sembahyang sunat. Yaitu sunat wudu rakaat ini lillahi ta'ala. Nah, ayatnya nang papalir aja, nang korpol aja. Papalir aja itu. Iyalah. Kol aja kol dia lawan kol Allah. Maka sunat zawal. Nah, kemudian sunat zawal. Nah, sunat zawal itu pas matahari pas cecagatannya tahu supaya pas jam 12 karena tergelincir sedikit ya itu sunat zawal. Nah, sunat zawal. Kemudian sunat mutlak. Nah, sunat mutlak itu 6 kali berbatas rakaatnya 1000 kali kan. Inilah tertib fadilat sembahyang sunat yang tersebut di dalam kitab Tuhfah. Tuhfatur Raghibin. Nah, ada susunannya. Itu susunannya. Yang pertama sunat rawatib ya nah. Hanya sunat tarawih. Witir. Sunat witir, sebab witir itu ada maksud di mazhab yang lain manakan wajib. Ya sunat tarawih. Sahdan. Hasilah sunat tahiyatul masjid dengan mengerjakan sembahyang fardu atau sembahyang sunat 2 rakaat atau lebih karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ija dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Jadi hasilnya tahiyatul masjid dengan mengerjakan sembahyang fardu. Umpamanya biarlah masuk masjid
so masjidnya soalnya sunat tahiyatul masjid. Nah, ada kodoan masih belum tuntung, nah pando kalau yang lalu dia soli pot subuhi kesana kayak nang tahiyatul masjid juga bang nih kada jual ada kodoan apa kodo subuhnya rakaat ini Allah. Nah, itu pahalanya kodoan kebayar. Nah, fadilat sunat tahiyatul masjid dapat. Namun yang tidak dapat, nah, dia kodoan, kada tahiyatul masjid kada, artinya inya nih hendak mengambil ringkas saja, nah mengambil ringkas saja, nah, ya atau pas pulang sudah sembahyang zuhur, ya sudah tamat, so ya langsung sembahyang zuhur, nah niat fardunya sudah qadha Allahu Akbar, nah, jadi makmum ya itu fadilat salat tahiyatul masjid dapat. Nah, jamaahnya dapat lagi dan sampai berdoanya. Artinya kada pukulin apa. Nah, tapi seandainya tersendiri bang menggawe lebih bagus lagi. Nah, ya lo tidak apa-apa. Jadi di sini, nah dapat aja fadilatnya sembahyang sunat 2 rakaat atau lebih, atau sunat nang lain kan? Sunat nang lain kan? Pas waktu duha masuk ke masjid langsung sholat sunat duha, dapat aja fadilat tahiyatul masjid. Yang penting asal jangan duduk. Itu jangan duduk dulu langsung aja. Nah, artinya apabila masuk seorang daripada kamu ke dalam masjid ya Rasulullah, maka janganlah duduk ia hingga sembahyangkannya 2 rakaat. Nah, sudah sembahyangnya 2 rakaat, artinya sembahyang apa aja 2 rakaat dapat jadi fadilat tahiyatul masjid. Nah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan hasil tahiyatul masjid itu dengan mengerjakan sembahyang 2 rakaat. Nah, 2 rakaat hasilnya sudah tahiyatul masjid 2 rakaat. Dan jika tidak diniatakannya tahiyatul masjid serta sembahyang itu sekalipun, nah dapat aja sunat mutlak aja, sunatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sunat mutlak kita niatnya sore sunatan lillahi ta'ala Allahu Akbar, dapat ini fadilat tahiyatul masjid. Nah, yang penting syaratnya jangan duduk. Ini apabila kita duduk, nah, maka sudah luput dah fadilat tahiyatul masjid tadi. Apabila duduk kita luput dah fadilat kali duduk. Nah, duduk. Maka ingat tahiyatul masjid ya. Berdiri, nah itu kan ada disunatkan lagi. Kan disunatkan lagi, apabila sudah duduk. Nah, kayak itu orang kan apabila ajan kan mau di sini duduk. Nah, orang-orang kita butuh apa hari diri siden tuh ibarat anak tuh politik paloi ya. Politik paloi ini apabila duduk kan dapat fadilat tahiyatul masjid. Apabila yang langsung kena qobliyah Jumat atau qobliyah Zuhur dapat kedua-duanya. Politik paloi ya. Kalau paloi disaru ulang, uang undangan paloi kada disaru ulang. Ular di paloi keluar dan ulang. Nah, mana dia ulanginya? Nanti dia sudah buka aja di bawah gitu aja. Ayo masukkan berataan dia. Nah, buat dia boleh aku potong tetap-tetapnya. Jangan tuan rumah lah. Nah, begitu juga Pak. Tadi dapat kedua-duanya. Nah, kalau jar sidin nah itu apakah langgar termasuk tahiyatul masjid? Nah, kalau di kitab tuh ngaran masjid itu nah ada mimbarnya, artinya yang didirikan oleh khutbah. Nah itu masjid. Nah setahun sekali kayak Idul Fitri Lebaran katanya sebagai manggar yang mengadakan. Oh sorry, nah begitu sujudnya lah. Ada juga. Nah maksudnya tuh itu masjid kabir, masjid jami. Nah itu yang disunatakannya. Cuma kalau dipandang daripada bahasa masjid itu asalnya apa? Masjidun isim apa? Simakan. Masjidun masjidun. Iyalah. Nah, itu kalau memandang situ berarti apa aja masjid? Berarti saja ada hikam masjid. Nah, jadi yang dimaksud di situ adalah yang ada didirikan buat khutbah, yang khutbah Jumat maksudnya. Itu masjid jami. Masuk jam itu yang didirikan sholat Jumat. Nah,
Ya. Terus kita masuk duduk langsung dalam taklim kan? Ya. Atau masih Nah, jadi nang mana afdolnya. Sedangkan taklim gini lah. Nah, itu apakah kita mengerjakan tahiyatul masjid ataukah kita langsung mendengarkan ikut di taklim tersebut. Nah, di dalam kitab lahir coba ada kitabnya itu kita disuruh langsung mendengarkan taklim. Nah, cuma waktu duduk tadi diganti dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebagai gantian daripada tahiyatul masjid sebanyak 4 kali. Nah, gitu aturannya tadi dalam kitab. Yang tahiyatul masjid apalagi di muka nang sini gurunya sini mau ngomong itu sini kutokan mau mana ini sini kata takut ini aturan mana tuh kayaknya iya taklim pak alimnya. Nah begitu jadi gambar dulu orang taklim lebih bagus. Nah sama khutbah tuh lebih afdol mendengarkan khutbah daripada akhirnya aja caranya kan dilanggar di masjid tuh ada ketek kalau semua anak tasbih kesan pak alimnya orang khutbah jangan tukar sini tuh sampai kan dicatok sini bukan mengetik tasbih tadi lebih afdol mendengarkan khutbah daripada kita berzikir. Dan jika tiada diniatkannya tahsiyatul masjid serta sembahyang itu sekalipun, nah ya Allah walaupun dinyatakan tidak di dalam sembahyang tadi diniatkannya tahiyatul masjid langsung qobliyah Jumat. Nah, yakni pada pihak gugur tuntutan pada mengerjakan tahiyatul masjid. Nah, itu insiden pada gugur tuntutan tahiyatul masjid serta hilang makruh meninggalkan dia. Gugur tadi hilang makruhnya. Adapun pada pihak menghasilkan pahala, nah ini lain ulang satu ulangnya. Nah di kitab lain jarang ada di dalamnya. Nah pahala tahiyatul masjid. Adapun pada pihak menghasilkan pahala tahiyatul masjid, maka tak dapat tidak daripada berniat tahiyatul masjid serta sembahyang yang tersebut itu dan tiada ngapa maniatan tahiyatul masjid serta yang demikian itu karena bahwasanya tahiyatul masjid itu sunat yang tiada maksud. Artinya bukan kita hendak itu lantaran kita masuk masjid lalu kita disunat dengan tahiyatul masjid, bukan yang dimaksud. Dan itu lain duha. Kalau duha itu mesti dinyatakan sudah matan rumahnya atau matan anak purun main duha. Kalau tahiyatul masjid begitu masuk lalu bagi dirinya bersalahan meniatkan sunat yang dimaksud bagi dirinya serta seumpama atau serta fardu maka yaitu tidak sah. Jadi masalah tahiyatul masjid itu tadi kan apabila kita mengerjakan tadi sesuai dengan qobliyah Jumat atau qobliyah Zuhur itu gugur dan tuntutan sunat dan kemakruhan kita seandainya kita kadang menggawe tahiyatul masjid. Tapi untuk mendapatkan pahala dia tentu disertakan niatnya. Jadi usul fardu, usul sunnah tadzuhri qobliyatan wa tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Ada niat juga itu jadi untuk mendapatkan pahala. Dibilang kitab-kitab lain kada dibahas gitu. Fatul Mu'in saya enggak tahu saya gitu. Jadi ada juga orang mengadakan pendapat bahwasanya pahalanya juga dapat kada disalahkan. Jadi seandainya ikam menggawe keduanya itu lebih aman. Nah, ialah lebih aman. Nah, seandainya ikam kada berniat ada di kitab lain itu disebutkan. Sama di kitab Sabilul Muqtadir apabila kita takbiratul intiqal sembahyang ini nyatanya imam itu sebilang halaman 115 juz pertama itu wajib berniat zikir. Ini imam yang kena wajib saya berniat zikir sebelum ada. Apabila kada berniat zikir kita menyaring tadi maka imam itu pasti menyaring batalat sholat tuh berat jadi imam. Jadi setiap takbir intikal
itu diniatkan zikir. Tapi di kitab lain kan tidak dibahas. Itu dibahas. Ya, penjuri adalah sensitif ketika. Nah, jadi namun kayak itu kan alangkah bagusnya. Ini alangkah bagusnya nang jadi imam berniat niat zikir. Niat zikir. Sebab ini memadahkan dia datangnya wajib berniat zikir. Seandainya kada niat zikir, batal salat, batal masih imam. Si makmumnya yang mana kan tahu gue yang pentingnya berniat akhir di apa nih dinyatakannya kalau saya imam bujur aja saja. Nah, salat sembilan imam bang sah, si makmum salat si makmum tuh sah, si imam bang nggak ada berniat tadi nah bisa batal. Nah jadi alangkah bagusnya berniat. Namun kada berniat kan umpat nang di kitab nang lain tidak menyebutkan. Nah sampai itu malin ikut alih ikut melihat nang itu apabila nang kau nang ingat tak setiap takbir intikal dia harus berniat apa berniat zikir bisa ada nang kadilah kecuali kamu wali Allah Taala. Sebab wali Allah Taala itu selalu ingat zikir pas sudah ya. Nah jadi lah ada juga kias ini kiasan aja lah puasa ya lo puasa lagi jadi dalam sebenarnya Allahu Akbar dinyatakannya setiap takbir intikal ini niat zikir awalnya semua niat zikir. Nah habis kan artinya bandingannya sama dengan puasa niat sebulanan seandainya kada ingat ini sudah menghafalkan. Nah, jadi ada kalau jadi bagus saja nomor pendapat ulama tuh apa ikhtilaful umat itu rahmah. Jadi pun banyak tuh ya pengetahuan aman ya. Namun menurut nang di kitab datuk dia berat jadi imam. Bisa mengkodok terus. Sebanyak kodok. Waktu mengkodok kan ingat pulang. Waktu mengkodok, tapi mengkodok kan imaman malah bagaimana jangan iya apabila menyaring akan tadi, apabila menyaring tadi takbir intikal kada berniat puasanya itu kada berniat zikir batal. Itu mengkodok kan bukan menyaring kan jadi aman aja. Ada di kitab 100 kan lagi 100 pembahasannya di juz pertama tiada sadana tahiyatul masjid. Nah tiada asliya dengan serta sembahyang dan sembahyang jenazah Nah kalau sembahyang tahiyatul masjidnya ialah gugur dengan sembahyang jenazah kan bisa. Kalau sembahyang jenazah nah kalau dia kadang berduduk kalau berdiri jauh duduk kalau itu sholat tahiyatul masjid tidak bisa. Nah semakin aja langsung dan sujud tilawah. Nah kalau bisa juga buku sujud tilawah wasjud wa qatarib yang sujud sudah pada sini sembahyang. Ini sujud tilawah itu kan asal mendengar ayat masalah sujud itu sudah kan sujud tilawah. Nah, baik di dalam sembahyang ataupun tidak di dalam sebenarnya keadaan sembahyang. Dan sujud syukur lah kada gugur juga tahiyatul masjid. Tapi kan datang dari apa? Datang haji. Nah disunatkan kan sebelum masuk ke rumah itu kan sujud syukur. Sujud syukur lalu naik ke masjid lalu sujud syukur. Nah, itu kadang menggugurkan kesunatan tahiyatul masjid. Kita kira sujud syukur tadi. Sujud tilawah, sujud syukur. Dan berulang-ulang tahiyatul masjid sebab berulang-ulang masuk ke dalam masjid. Jadi tahiyatul masjid itu tetap apabila kita keluar dari masjid, apabila masuk sunat ulang tahiyatul masjid. Kalau yang berkantor kan, soalnya berkantor dia lah, betul bodoh ulang. Nah, masuk masjid tetap sunatkan tahiyatul masjid. Bukan yang sekali tadi aja ada. Dan gugur sunat tahiyatul masjid dengan menyengaja duduk. Nah, apabila menyengaja duduk batal gugur sudah kesunatan tahiyatul masjid. Maka itu orang bahari kada maunya bapak berduduk kurang ajarnya. Nah, dengan ajar dia kada mau duduk sebab apabila duduknya gugur sudah kesunatan tahiyatul masjid nanti satu pahala lagi hilang. Kalau bahari itu pintar ya.
Dan jika duduk karena mengambil wudhu sekalipun, kita terduduk karena mengambil wudhu. Seumpamanya pas di dalam masjid itu tempatnya wudhu, ada tempat wudhu semuanya di dalam masjid. Nah, tapi kita di lain bang, nah itu ini langgaran semuanya di masjid lah. Nah itu kan buat wudhu tuh bukan masjid. Nah jadi berduduk masjid itu ada bapak. Wah ini adalah wudhuan yang berduduk ada wadahnya. Nah seandainya itu di dalam masjid, waktu kita mengambil wudhu, nah duduk kita sedang, nah gugur dah kita kewajiban tahiyatul masjid kan dari sunatan lagi. Nah adalah masjid yang di dalam tempat wudhuannya di dalam masjid. Tidak salah, tidak ada. Di Mekah katanya kerja jualan di luar jualan. Turun ke bawah. Dan demikian lagi gugur sunat tahiyatul masjid dengan lama duduk sebab lupa. Nah, itu pun terduduk aja semuanya kenapa terduduk langsung berdiri. Nah, masih disunatkan. Tapi sambil temen lupa ialah apalagi nah sahur itu tenang. Nah, itu loh sebenarnya duduknya. Itu gugur banget itu tahiyatul masjidnya. Wallahu a'lam. Adakah yang ditakutkan? Nah, ini abang bertakutnya kadang-kadang menambah mulut. Kita berpikir cuma itu kita kadang-kadang pikir sampai ke situ ada orang bertakut. Kalau guru bertakut, nah di Madinah itu bujurkan karena boleh sembarangan kita mantap batis atau membuang sembarangan atau pokoknya tidak boleh sembarangan kita. Nah di Madinah malah mantap pada sekarang. mantap batis kayak apa di Madinah bujurkan karena boleh sembarangan. Mantap Batis oh bukan dia kan mantap kan ya mantap itu apa guys ya berjalannya gue hantak itu. mantap lah karena bagus juga kalau juga mengadakan hukum alat yang juga lah Bujuk batis ya bujuk batis. Bujuk batis itu nggak asal jalan ke kiblat aja malah lawan ke makam Nabi kadang-kadang nah jadi boleh aja bang buat Bayar hari itu kan IPA, waktu tangan kiri biasa, pas minum tangan kiri, ada yang nganggur orang Arab. terus saya jadi kalau masalah membuang sampah itu termasuk memotori. Apabila memotori itu masjid itu umumnya apakah lagi di Madinah. Apabila memotori masjid itu hukumnya haram. Maka itu hati-hati berludah di masjid. Kalau itu menampak nyamuk itu di dinding itu kan najis. Apabila kita menampak artinya kita sama dengan melemparkan bangkai dan najis di dalam masjid. Ya itu mulai kita dikatakan nyamuk. Yang di kampung biar dah musim bertanam tuh nyeraput guys. Jadi dia gitu apabila mengotori masjid hukumnya haram. Apabila nama batis tadi kurang adab karena kurang adab ya. Apalagi kan dia kan jangan ke arah kiblat aja hukumnya ada boleh kalau nah apalagi kalau semua menghunjur di hadapan apa makam Nabi ada banyak bujur ada pelajaran ada pelajaran Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma iftah lana futuhat arifin waj'alna minal mukarramin amin wa hidayah siratal mustaqim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma astaghfir lana wa alim ya anna wa la ta'ala anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'il din wa alimna bi ta'wil. Allahumma zidna ikhlas bi talabil ilmi wa asri wa bi jami'i ta'ala rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam.